kali ini kita akan membahas mengenai patofisiologi stroke hemoragik dan patofisiologi stroke iskemik. Nah, adapun stroke itu sendiri dibagi menjadi dua besar, yaitu adalah stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Lalu apa bedanya? Nah, pada stroke iskemik itu adalah stroke yang terjadi akibat adanya bekuan atau sumbatan pada pembuluh darah otak yang dapat disebabkan oleh adanya tumpukan trombus pada pembuluh darah otak sehingga aliran darah ke otak menjadi terhenti. Nah, stroke iskemik ini dia juga dapat disebut sebagai kematian jaringan otak karena pasokan darah yang tidak kuat dan bukan disebabkan oleh adanya pendarahan. Nah, bedanya dengan stroke hemoragik adalah kalau stroke iskemik tadi bukan disebabkan oleh pendarahan, kalau stroke hemoragik dia disebabkan oleh adanya pendarahan. Dan stroke hemoragik ini biasanya terjadi akibat kecelakaan yang mengalami benturan keras di kepala dan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, stroke hemoragik ini terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak sehingga menimbulkan pendarahan di otak dan merusak sel otak dan sekitarnya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih stroke iskemik itu dan bagaimana patofisiologinya. Stroke iskemik itu disebabkan oleh adanya hipertensi dan bisa juga disebabkan oleh diabetes mellitus, kemudian adanya penyakit lain seperti penumpukan kolesterol dan juga infeksi jantung dan merokok. Nah, adapun iskemik stroke itu sendiri dibagi menjadi dua besar, yaitu adalah stroke emboli dan juga stroke trombotik. Nah, apa bedanya stroke emboli dan juga stroke trombotik? Kalau stroke emboli itu dia disebabkan karena embolik yang pada umumnya berasal dari jantung. Nah, sedangkan bedanya dengan stroke trombolitik, dia disebabkan trombosis pada arteri karotik interna secara langsung masuk ke arteri cerebri medianya. Oke, sebelumnya kita akan mengenal apa itu stroke trombosis. Nah, seiring bertambahnya usia, dinding arteri menjadi lebih tebal dan kurang lentur. Nah, sebuah kondisi yang disebut aterosklerosis kemudian dapat berkembang di mana menggambarkan pengerasan dan penebalan arteri besar dalam tubuh akibat adanya deposit lemak atau patch yang disebut sebagai ateroma pada dinding bagian dalam arteri. Nah, mereka itu dapat menjadi lebih tebal dan menyebabkan penyempitan dan mengurangi aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut sehingga akhirnya terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan yang terjadi dapat membuat dinding permukaan arteri itu menjadi rapuh dan mudah patah sehingga dapat menyebabkan perdarahan vokal dan terbentuk trombus. Nah, trombus yang terbentuk itu tadi dapat pecah dan mengalir ke pembuluh darah yang lain. Misalnya nih, ke pembuluh darah di otak sehingga terjadi penyumbatan di daerah otak tersebut, kemudian nekrosis jaringan dan manifestasi klinisnya adalah terjadinya stroke. Nah, bedanya sekarang dengan stroke emboli. Nah, emboli pada umumnya disebabkan oleh adanya bekuan darah yang terbentuk di lokasi lain dalam sistem peredaran darah seperti jantung dan arteri besar dada bagian atas dan juga leher. Nah, kondisi jantung dan kelainan darah seperti denyut jantung yang tidak teratur atau fibrilasi atrium itu dapat menyebabkan pembentukan genangan darah di jantung dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah di bilik jantung. Nah, sebagian bekuan darah tersebut lepas dan dapat berjalan memasuki pembuluh darah ke otak. Nah, sehingga mencapai pembuluh darah otak kecil dan menyebabkan penghambatan aliran darah. Nah, jadi itu adalah overview sekilas mengenai perbedaan antara stroke embolik dan juga stroke trombotik. Nah, stroke embolik itu biasanya terjadi di pembuluh darah arteri besarnya yang ada di jantung. Nah, itu adalah stroke embolik. Nah,
bedanya apa dengan stroke trombotik? Nah, kalau stroke trombotik itu biasanya bekuan darahnya atau trombusnya itu dia terjadi di pembuluh darah arteri kecil yang mensuplai darah ke otak. Nah, sekarang apa beda patofisiologinya dan bagaimana patofisiologi antara stroke emboli dan juga stroke trombotik? Nah, sekarang kita akan ke stroke emboli terlebih dahulu. Nah, pada stroke emboli itu ditandai dengan adanya pembekuan darahnya atau plak atau embolusnya itu biasanya terjadi di jantung dan pembuluh darah arteri besar. Nah, embolus yang terbentuk di jantung dan pembuluh darah arteri besar itu tadi itu akan menyebabkan pembuluh darah terhambat dan juga menyempit. Nah, sehingga aliran darah dan oksigen yang mengalir ke otak itu berkurang sehingga menyebabkan adanya iskemia. Jadi iskemia itu adalah kondisi yang terjadi karena sel di otak itu terjadi kekurangan oksigen atau O2 sehingga menyebabkan sel mati secara progresif. Nah, lalu bedanya apa dengan stroke trombotik? Nah, di stroke trombotik itu biasanya ditandai dengan adanya bekuan darah atau plak aterosklerosis itu yang terbentuk di arteri kecil yang mensuplai darah ke otak sehingga suplai darah yang ke otak itu berkurang sehingga pembuluh darah yang mengalir ke otak itu terhambat atau menyempit sehingga aliran darah dan oksigen yang mengalir ke otak itu akan berkurang sehingga terjadi kondisi iskemi. Jadi kurang lebihnya manifestasi klinisnya sama dengan stroke embolik, terjadi iskemi atau kekurangan oksigen di otak sehingga menyebabkan sel-sel di otak itu bisa mati secara progresif atau mengalami nekrosis atau kematian jaringan. Nah, itu adalah overview patofisiologi secara umum, basicnya yang harus kalian ketahui. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke stroke hemoragik. Nah, stroke hemoragik itu sendiri itu juga seperti pada iskemik tadi. Kalau pada stroke hemoragik dia dibagi menjadi dua besar, yaitu adalah adanya perdarahan intraserebral dan juga adanya pendarahan subarachnoid. Lalu bedanya apa? Nah, akan kita bahas di slide selanjutnya. Perbedaan penyebab perdarahan intraserebral itu biasanya disebabkan paling sering karena adanya hipertensi yang tidak terkendali. Selain itu juga adanya faktor antikoagulan atau pengencer darah. Ini adalah salah satu penyebabnya. Kemudian untuk perdarahan subarachnoid itu penyebab yang paling sering terjadi itu karena adanya aneurisma yang pecah, yaitu adalah pembuluh darahnya menggelembung seperti balon karena aliran darah menekan dinding. Nah, selain itu juga kurang lebihnya sama dengan perdarahan intraserebral, dia bisa disebabkan adanya hipertensi yang tidak terkontrol. Dan selain itu juga pada wanita terkadang pada usia lebih dari 40 tahun mengalami pembuluh darah yang sudah mulai melemah. Kemudian pada usia menopause biasanya mengalami penurunan estrogen. Nah, dia juga bisa menjadi penyebab adanya perdarahan subarachnoid. Selain itu juga faktor-faktor lain bisa menjadi penyebab seperti cedera kepala, pemakaian obat-obatan terlarang, kemudian adanya penyakit ginjal, genetik, dan juga kurang olahraga. Nah, lalu bagaimana patofisiologinya? Untuk pendarahan intraserebral, di sini kita lihat, jadi pada awalnya ditandai dengan pembuluh darah di otak itu pecah. Kemudian terjadi perdarahan atau hemoragik, darah masuk ke jaringan intraserebral di otak. Di sini, nah kemudian darah dapat terakumulasi. Kemudian karena adanya akumulasi darah tersebut, maka memberi penekanan pada sel-sel otak. Kemudian akan terjadi nekrosis jaringan atau sel-sel di otak yang akan mati. Kemudian kerja otak mendadak berhenti dan juga mempengaruhi sel saraf di otak dan manifestasinya adalah terjadinya stroke. Nah, kemudian apa sih bedanya perdarahan subarachnoid?
Nah, perdarahan subarachnoid kalau ini tadi terjadi, kalau perdarahan intracerebral terjadi di bagian sel parenkim otaknya. Nah, kalau perdarahan subarachnoid dia terjadinya perdarahan itu di ruangan atau jaringan antara permukaan otak dengan tulang tengkorak atau ruang subarachnoid. Nah, jadi awalnya ditandai dengan terjadinya pembuluh darah yang pecah di dekat permukaan otak, kemudian darah bocor masuk ke jaringan antara permukaan otak dengan tulang tengkorak atau ruang subarachnoid. Nah, di situ darah akan mengalami akumulasi sehingga memberikan penekanan pada sel-sel di otak sekitarnya. Kemudian sama kurang lebihnya sel otak akan mati atau nekrosis. Kemudian kerja otak mendadak berhenti dan mempengaruhi sel saraf di otak sehingga manifestasinya adalah terjadinya stroke.